Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik penggalang pramuka kelas 5? Semoga selalu diberi kesehatan walaupun sudah kegiatan tatap muka. Nah, pada pertemuan ke-9 hari ini, Kaudin akan menjelaskan mengenai diskusi sebagaimana poin yang ada di buku SKU Penggalang Rakit. Nah, Kaudin mengingatkan sebelum kegiatan pramuka daring, harap adik-adik tetap berdoa sebelum berlatih. Nah, oke, kita masuk ke materi. Kemudian punya pertanyaan, apa sih itu diskusi? Mungkin adik-adik sudah sering melakukan hal ini, diskusi kelompok mata pelajaran, atau diskusi yang lainnya dengan teman-teman, membahas topik yang lain. Apa? Ngerumpi, Kak? Bermusyawarah, Kak? Ya, betul. Sekarang, diskusi merupakan perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaian. Jadi, adik-adik biasanya berdiskusi, ada tugas. Kemudian diperlukan diskusi untuk menemukan sebuah penyelesaian dari permasalahan. Misalnya teman-teman diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, tapi teman-teman tidak memahami, maka harus didiskusikan dengan teman-temannya dan teman yang lain untuk menemukan apa yang dimaksud oleh Bapak Ibu guru tersebut. Lanjut. Setelah kita mengetahui apa definisi atau pengertian dari diskusi, maka kita harus mengetahui apa sih tujuan dari diskusi itu. Tujuan diskusi itu sendiri yaitu yang pertama, menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya adik-adik memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka dibutuhkan diskusi dengan orang tua, dengan teman, atau dengan Bapak Ibu guru. Kemudian menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pemahaman terhadap realitas tertentu. Kenapa Kak dengan diskusi bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan? Karena di dalam diskusi kita saling bertukar pendapat, saling bertukar pemikiran, saling bertukar pemahaman, pengetahuan, dan lain-lainnya. Sehingga kita bisa saling sharing atau saling berbagi ilmu. Kemudian melatih berbicara di hadapan kelompok dan belajar menjadi pendengar yang baik. Maksudnya melatih berbicara di hadapan kelompok. Selama ini mungkin adik-adik takut berbicara di depan umum atau berbicara beraninya itu petak umpet atau di belakang saja. Tapi dengan diskusi, mau tidak mau adik-adik ketika memiliki unek-unek maka harus disampaikan. Adik-adik memiliki pendapat harus disampaikan. Nah, di situ yang dimaksud melatih berbicara. Kemudian belajar menjadi pendengar yang baik. Di dalam diskusi kita tidak boleh mendominasi. Kita juga bisa menjadi pendengar. Ketika teman anggota diskusi lainnya mengutarakan pendapat, kita harus mendengarkannya lebih dahulu, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang keempat yaitu melatih individu untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Ketika berdiskusi ada teman yang berbeda pendapat, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita atau menyalahkan pendapat teman kita. Maka kita harus saling menghargai karena semua pendapat yang diutarakan itu harus memiliki dasar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, sekarang kita harus tahu bagaimana menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengetahui bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu pernah menanyakan misalnya, ayo ada yang tahu bagaimana revolusi bumi terjadi? Atau rotasi bumi terjadi. Saya. Nah, itu bukan cara menyampaikan pendapat yang baik. Tapi bagaimana? Yang pertama,
sampaikan pendapat adik-adik dengan cara yang sopan. Misalnya, ketika dibuka sesi tanya jawab atau sesi menjawab atau diberi kesempatan untuk memberikan pandangan, maka yang pertama adik-adik harus mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika sudah dipersilakan berbicara, baru adik-adik berbicara. Oke, lanjut. Yang kedua, memiliki argumen, dasar argumen yang kuat dan jelas. Ketika teman-teman ingin berpendapat, teman-teman juga harus memiliki dasar. Apa yang menjadi dasar pandangan teman-teman itu, adik-adik itu. Tidak boleh asal berpendapat. Harus memiliki dasar yang kuat. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan. Ketika ada teman yang lain mengutarakan pendapat, tidak boleh langsung kita potong. Tapi kita tunggu dulu sampai selesai, baru kita mengutarakan pendapat kita. Lanjutnya, tidak menyerang pribadi lawan bicara. Jadi tidak boleh menyerang pribadi. Misalnya, karena teman-teman tidak suka, karena teman-teman itu, karena teman-teman menjelek-jelekkan. Tidak boleh itu ada. Ya. Kemudian, perhatikan intonasi bicara. Tidak boleh terlalu menggebu-gebu. Tidak boleh terlalu keras. Disesuaikan. Dan tidak memaksakan pendapat. Ketika pendapat tidak diterima, maka tidak boleh memaksakan. Pendapat saya harus diterima. Tidak boleh. Karena diskusi itu tetap harus musyawarah mufakat. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan saat adik-adik membukakan pendapat, menyampaikan pendapat. Yang pertama, tugas pertama 9. Buka LKPD halaman 14. Kemudian cermati peristiwa yang ada di gambar. Kemudian jelaskan menurut pendapat adik mengenai masalah yang ada di gambar tersebut dan berikan alasannya. Nah, jadi di LKPD adik itu nanti ada gambar 4 mobil. Nah, nanti menurut adik mana yang boleh lewat dulu? Tapi harus ada dasarnya. Nanti dituliskan di LKPD ya. Nah, itu tadi materi pada pertemuan ke-9 dan juga tugas di pertemuan 9. Tetap semangat berlatih. Semoga pramuka segera ada tatap muka. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.